Janji. Janji. Tapi iya ya, ini dari Alter Ego harusnya dengan roster yang kayak ini ya menurut aku ya. Mereka harusnya lebih solid kok. Iya. Dari pool hero juga apalagi Udil. Kalau Udil ya kita tahu lah dia mid laner kalau memang dikasih hero yang bisa positioning. Ah, Wow. hero-hero yang bisa dibilang Mau disebut Apa ya? namanya? Loi? Loi dan Veil? bahkan Eve juga, Eve? Parsha. Cecil juga bisa. Cecil? Cecil jaga Oh. posisi loh Mhm. gameplaynya. Bahkan pernah ada Valir. Iya. Vale Veil, ya benar. Veil? Veil ada, Valir ada. yang, Banyak, Lunox juga yang bisa. mungkin Udil belum tunjukkan dengan cukup maksimal itu adalah Kagura mungkin ya. Iya. Masih belum maksimal, tapi Udil bisa saja memberikan gebrakan buah kayak kan tiba-tiba mengagetkan. Dan di sini kita bakal lihat di mana udah ada Poveus, apakah akan bermain Fanny seperti yang kita dagu-dagu, dan sedangkan di seberang sana ada seorang Natalia dan ternyata Wah. tidak. Ya, Prasnamanku terhadap permainan Fanny yang akan diamankan Rebellion gak ada. ya karena Natalianya sudah di ban. Otomatis ada kemungkinan yang cukup besar sekali bahwa Fanny akan dipergunakan juga. Dan Natalia terlihat sana, Fanny langsung di ban. Lancelot jauh ini masih kebuka juga. Jadi ini masih sangat lebar sekali. Valentina belum di ban, Glow juga masih belum di ban. Dan bisa menjadi opsi untuk Alter Ego kali ini. Itu dia. Valentina juga bahkan setelah terkena sedikit nerf lah. Tapi dia masih tetap di respect. Bahkan sampai sekarang ini belum terlepas. Itu dia. Belum terlepas dan bakal kita lihat juga di sini. Ini banyak banget sih jadinya yang kebuka. Kalau Fanny, Poveus, dia respect sama Lancelot atau Lancelot nggak Hayabusa sih? Iya. atau Hayabujet. Lens. Tapi Lancelot yang dibuang oleh. Wow, Jisa pemain Lancelot everybody, Tapi dia buang Lancelotnya. dibuang sama timnya sendiri. Wow. Apakah dia mau main Hayabusa? Mengingat juga Poveusnya sudah di-ban kali ini, tapi Alter Ego. Aduh, Apakah ngebaca draft itu? Kenapa Ji? nggak apa-apa. Kirain mules. Ini bagus banget maksudnya, kayak Gitu. cukup Mengejutkan ya? membuat distraction dengan taunya Jisa bermain Lancelot ya kan, pede banget, apalagi Lancelot sekarang lagi naik daun. Betul, Jadi tuh betul. kayak malah di-ban sama timnya sendiri kan, jadi ngagetin gitu loh. Oke, tapi Yves-nya di ban dulu. Glue open. Open. Oh, tapi ternyata Eve-nya yang di-ban kali ini. Dan ini akan membuka kesempatan dari Rebellion ngambil Glue kali ini. Wow, apakah Glue yang akan diamankan? Dairan dengan glue-nya. Tapi kok Mhm. ada Selena juga yang terlepas. Selena Udil. Selena Udil, ada Matilda. Matilda juga yang terlepas. Jadi menurut aku ini bisa jadi chance yang besar. Tapi masalahnya ya, kalau Rebellion mungkin nggak ngamanin first pick yang benar-benar efektif. Ini dua picknya bisa diambil sama Alter Ego. Wow, oke Kak. Momocha tadi bicara soal Matilda, dan Matilda di sini masih menjadi salah satu pick yang besar juga ya. Sering kali dipakai oleh Val dan sering kali juga berhasil untuk Valnya bisa nyelamatin teman-temannya. Dan kali ini terlepas untuk Matildanya. Bahkan Glue, user dari Glue sendiri ada di Alter Ego. Benar. Tadi Chester sudah diinterview dan mereka punya usernya. Pai. Wow, berarti apakah kesempatan Glue akan diamankan oleh Alter Ego bersama dengan Matilda? Ya. Nah, ini. Tapi Pakito. ternyata Pakito. Glue dan juga Pakito yang sudah diamankan, ini dua pick kuat menurut aku dari Alter Ego. Benar, dua tabrak Gimang Gimang dari bener. Alter Ego. Sementara Cecilian ya kita tahu lah kok. Ya, awal-awal ya. Sama seperti kalau kita lihat 12 menit, kalau memang nggak bisa nge-defense, ini bahaya banget nanti buat Cecilion-nya. Dia perlu buat kumpulin stack yang jauh lebih banyak juga. Benar. Untuk di early-nya, karena di sini lawannya adalah Pakito, agak susah untuk bisa diganggu. Benar. Apalagi Pakito yang kalau misalnya mainnya agresif dari awal, itu jab, heavy left punch-nya connect semua, ribet. Glue oke lah bisa jaga lane sendirian, ya. Tapi pas tim fight 5 lawan 5, ini Glue bisa nyusahin banget kok. Yes, dan lawan dari Glue sudah terlihat juga di sana Yuzong. Ini lebih respect ke counter, gimana caranya nge-stopin pergerakan Udil nanti di area backline. Dan ada Brody, gold lane yang akan diamankan oleh Rebellion terlebih dahulu. Oke, Rebellion Zion mereka lebih mengamankan untuk sesi damage-nya dulu ya. Cecil ada di sana, Brody juga sudah terlihat jadi dua damage. Ini udah secure banget bagi damage-nya, tinggal mereka bakal main untuk jungler apa ya yang bakal ngisi kekosongannya. Untuk Alter Ego ini belum kelihatan kalau mereka masih menyimpan
semuanya dari gold, XP, dan juga untuk mid lanernya bahkan. Iya, ini masih disimpan sama alter ego. Biasanya sih alter ego kan ngepick hero-nya Udil tuh. Oh, Selenanya keluar, bener Selena Udil. Nah, sebelum banning yang ke-4 dan 5 ternyata sudah dipick si Lina untuk Papa Udil. Wow. Ini nih Ci, bicara Iya. soal Selena. Pertanyakan adalah, Apa tuh? kita tahu memang Udil pemain Selena yang mengerikan banget. Hmm. Tapi dengan dari Selena atau di tangan Dev Coach? Nah, itu Karena- dia pertanyaan juga ya. Iya, karena dengan gameplay yang biasanya lo tuh melakukan perlindungan terhadap kawan lo, area of effect, terus lo langsung berubah bermain ke mode pick over. Oke, tapi aku suka kalau alter ego mereka mau dapetin Chow ya. Chow Selena ini kombinasi lama juga. Way of the Dragon. Selena Franco lebih lama lagi tuh. Wah, itu Nggak inget gak? bener-bener aku ingat. Iya, iya, iya. Combo Selena Franco itu, waduh, Itu lebih ngeri lagi gak sih? itu kesel pas lagi kesel-keselnya. Karena kena stun, ketarik Iron Hook, Bloodhound. Gak bisa kemana-mana pokoknya. Oke. Tapi nanti ya. Masih di second ban phase, Hayabusa terlihat ke ban. Iya. Terus siapa nih? Kalau junglernya kan? Oke, dari alter ego mereka udah mulai buang-buang ini. Assassin jungler. Oh, respect untuk Nino. Wow, Nino dari gold lane ya, berarti dari Birul. Iya. Birul tidak mau melepas sama sekali permainan dari seorang Nino dengan Benedetta-nya karena dia bisa melakukan imunisasi terhadap Torpa Memory dari seorang Birul, dan bahkan bisa kita bilang bisa di outplay bermainnya, jadi harus lebih berhati-hati tentunya. Dan untuk kali ini nampaknya para pemain dari tim Alter Ego, mereka harus mengamankan satu hero untuk seorang Jisa kembali yang masih belum bisa. No, Dev Coach. Ini malah hero untuk sorry Hero Dev Coach. Val. Hero untuk seorang Val. Betul. Memang sih kemarin Dia mayoritas pakai Matilda. Matildanya emang ngeri banget sih. Iya. Ingat gak yang dia Yang berhasil dapetin 1 poin? Terus ya bener karena Matildanya rela buat ditabrak juga. Iya. Rela ditumbangin. Ya dia nahan di depan Ya pokoknya. pokoknya ada mobil Johnsonnya di mana dia yang Pokoknya di nahan cover depan. semuanya, betul. Pokoknya urusan belakang, intinya yang penting gua ini menang gitu. Ya nggak apa-apa, aku tumbang berkali-kali, yang penting semua damage dealerku selamat. Nah, Betul. ini respect langsung dari Alter Ego, tapi last ban untuk tim Rebellion. Siapa yang mau mereka ban? Apakah mereka masih respect terhadap bot lane-nya? Tapi Lilia. Masih berpikiran kalau roamernya ini akan menggunakan Selena, bukan di tangan Udil. That's why mereka respect dengan adanya seorang Lilia. Lilia if diamankan, 2 hero pelumpuh fight sudah diamankan. Wah. Tapi mereka masih memiliki Parsha kalau mereka masih mau bermain dengan burst damage atau mereka ingin ke arah gold lane terlebih dahulu. Ini kayak maksain Alter Ego untuk ngambil Parsha nggak sih? Karena mereka udah siapin counternya Yuzong. Bisa jadi, tapi Udil bisa bermain dengan hero lainnya. Iya. Masih ada Kagura juga. Fail, masih ada Masih ada Fail, masih Valir, ada banyak Kagura. banget. Masih Kagura juga. Dan Ini siapa yang gold dipick? lane dulu deh. Iya kayaknya sih. Oh tapi Parsha. Si Parsha. Untuk Udil berarti Pilinanya di tangan seorang Dev Coach. Kaget gue. Oke. Iya. Dengan memang ini hero yang cukup nyaman ya. Iya. Buat Udil bisa jaga diri, bisa kabur juga nanti. High ground juga. Betul, bisa Jadi defensifnya kan? kuat. Itu yang maksud aku itu loh, Pung. Dia roketnya season cepat. 3 emang bermain Selena, tapi dia beberapa belakangan season sampai saat ini, Hmm. dia udah bermain template-nya tuh High ground mid lane defense. high ground defense, support burst damage, yang menurut aku pribadi ya, Pung ya, kayaknya nggak bakal belum tentu fit in dengan gameplay di sekarang. Tapi lihat Link, wow, ini mungkin orang kedua, nggak ada yang selain Link, siapa aja sih yang pakai Link pernah? Setelah Albert. Ling. Berapa kali sih Link tuh dipakai ya? Bentar kita lihat. Cuma 3 kali, Ji. 3 sama ini. Oh enggak, yang ini yang keempat. Albert itu 2 ya berarti ya mainnya. Link. Hai pakai. Hai kan? Iya. Ya. Oh ini berarti orang ketiga. Oke, dan ternyata Beatrix. Dan Beatrix untuk seorang Nino bermain dengan gameplay seperti Aralkika untuk Beatrix kali ini. Wow. Objektif gaming tanpa adanya nafas untuk sang musuhnya, Opung Wawa. Iya, jadi mereka harus bisa mengontrol juga sih sebenarnya karena di pihak lawan sendiri ada Link, yang dimana kita tahu ini Link juga bisa menjadi salah satu hero yang menargetkan backlaner.
Jadi Udil juga nggak bisa sembarangan untuk melepaskan Feather Airstrike. Ini backline-nya bisa di-counter sama kedua tim sih. Mereka Oh. punya Ada Yuzong juga bahkan. yes, betul. sekali. Oke, tapi Cimomo seperti kata Cimomo dipaksa menggunakan Parsha. Hmm. Ling, Yuzong, salah satu hero yang bisa mengcounter pergerakan dari Parsha, tapi lihat teriakan dari Alter Ego sudah terdengar. Akankah Alter Ego berhasil mengamuk Rebellion atau bahkan sebaliknya? Jungler yang baru dimainkan oleh Rebellion ini akan bisa menumbangkan dominasi permainan Alter Ego. So, apa berlama-lama Sobat Mobile Legends, kita bakal langsung menuju ke arah lane of down. Ini dia, Rebellion versus Alter Ego. Wow, jangan lupa untuk kasih dukungan lewat komen tentunya di Nimo biar kalian bisa dibacain nanti di Nimo TV segmen. Dan Rebiro yang akan menjaga posisi atas tentunya dengan Brody yang akan bertemu dengan Nino tapi dari Rebellion. Mereka memang terkenal dengan playstyle yang agresif di early ya kok. Yes. Dan terlihat ya bahwa dengan adanya mungkin Jisa kali ini dengan linknya dia, tempo lebih dipegang oleh Rebellion Zion untuk di awal-awal. Wow, tapi memilih untuk melakukan farming. Shallow juga untuk menambahkan stacknya terlebih dahulu di arah jungle yang dimiliki dari seorang Jisa. Val mencoba untuk mengamankan perimeter aja, sedangkan di arah gold lane ini harusnya lebih paling seru nih di match yang di game pertama kali ini. Itu ada di arah gold lane. Karena ada Nino dengan seorang Birul, yang dimana kita tahu mereka berdua menjadi salah satu sorotan yang cukup menarik di MPL Season 9 dan bahkan Dev Coach masih belum kena ke arah seorang Val. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Nino lihat dengan snipernya udah berada di guys depan sana. Udah mengeker mencoba untuk menakutkan para pemain tim Rebellion Zion, Momo-chan. Iya, tapi masih belum ada first blood juga di 1 menit yang pertama. Masih bermain dengan cukup berhati-hati. Apalagi Rebellion juga mereka punya Sicilian, punya Brody yang harus benar-benar bisa dapatin item dan stock juga. Sementara Nino masih menjaga jarak, respect banget tapi di area bawah. Jisa udah mulai dikejar 3 pemain dari Alter Ego Esports dan Jisa masih punya Vince Boys untuk bertahan. Alright, melakukan rotasi ke arah purple terlebih dahulu. Karena kita tahu dengan adanya Link yang mendapatkan purple buff di early, pastinya dia agak sedikit ketertinggal dalam perebutan turtle yang pertama. Iya. Tapi melihat hal seperti itu, Silly Boy sepertinya menangkap dengan cepat dan langsung fokus menuju ke arah turtle apapun yang terjadi. Bisa fokus menghabiskan salah satu purple-nya terlebih dahulu dan di arah bottom lane ternyata ada baku hantam yang masih tidak menimbulkan first blood sama sekali, Momo-chan. Iya, dan Rebellion Jin juga tidak melakukan kontes terhadap turtle yang pertama. Jadi diamankan dengan cukup aman, tapi di area tengahnya bakal ditarik begitu saja. Fall di sini, dan Run of King connect ke arah seorang Udil dan di follow up dengan cukup baik dari seorang Jisa dengan 1 buah. Deviant Sword-nya connect langsung first blood, jatuh ke tangan Rebellion Zion. Dan bahkan Udil di sini yang dapetin poin killnya memilih ke arah seorang Jisa. Berhasil mendapatkan poin kill first blood yang cukup mahal dari seorang Udil. Tapi ini masih di early. Udil masih belum bisa memiliki burst damage yang cukup besar. Sedangkan dari seorang Link tuh di early juga udah punya damage sebenarnya Cimomo. Walaupun nggak terlalu tinggi. Tapi dia bisa gitu loh untuk memberikan damage. Sedangkan Shallow langsung gunain Purify-nya langsung menuju ke arah belakang. Respect sekali dengan airstrike yang dimiliki dari seorang Udil. Tapi lihat Horpat memorinya nggak berhasil mencoba untuk menumbangkan seorang Nino. Masih terlalu jauh nampaknya Bang Wawa. Iya, dan bahkan ganking dari Alter Ego sendiri, Dev Coach, Arrow-nya belum mendapatkan target yang diinginkan. Baru aja connect kali ini terkena stun dan bahkan Tempest of Blade dibuka begitu saja. Val langsung mengcover dengan cukup baik sama Faded Connect, tapi Swallow bakal coba dikejar oleh seorang Silly Boy dan bahkan ditahan begitu saja dengan 1 buah. Itu langsung connect ternyata dari Swallow-nya, tadi lihat nggak kena 3 pemain. Yes, Sanguine Claw langsung Sanguine dikombinasikan Claw. dengan Bad Impact tadi dan membuat Alter Ego langsung mereka nggak bisa masuk. Iya. Mereka harus nunggu lagi, mereka harus ngereset ulang lihat statsnya. gameplaynya. Ya kan? Mereka mau bermain objektif tapi lihat ditabrak begitu saja oleh seorang Silly Boy dari Boy. Harus mundur ke arah belakang, dia harus respect. Lihat Horpat memory. Untungnya stacknya tidak full. Ini bakal lumayan cukup mengerikan dan kerugian untuk Alter Ego sendiri kalau Silly Boy ditumbangkan di arah top lane. Karena ketika dapat purple buff yang dimiliki dari seorang Birul, dia bakal bisa langsung menuju ke arah turtle. Tapi lihat, fokus ke arah Nino. Gak peduli apapun terjadi dan langsung ada 1 buat tarikan. I'm Bandit berhasil mendapatkan. Jisa masih mau lebih. Tapi Feather Airstrike yang dimiliki dari seorang Udil ditutup warungnya begitu saja. Silly Boy dan Boy. One by one situation. Jisa kali ini berhasil mendapatkan Silly Boy. Dan bahkan
di sisi sebelah sana, Swelo masih bisa menjadi salah satu target dari seorang Seliboy. Seliboy nggak mau tumbang sendiri, dia pengen ada Iya. pertukaran 1-1. Setidaknya dia nggak bisa numbangin Jisa, dia tumbangin aja Swelo-nya yang udah low. Benar, tapi tadi dari Alter Ego Esports mereka membuang terlalu lama ya waktu yang berada di topnya, mereka gak dapetin Iya. apapun juga. Benar, dan bahkan kali ini lihat kontes turtle-nya di turtle kedua. Dan bahkan sudah dibuka, Black Dragon Fall mengusir keberadaan seorang Udil. Oh. Pai berani paling depan kali ini dan bahkan terkena stun sedikit. Jisa berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Dev Coach datang kali ini tapi Jisa tumbang di tangan seorang Pai. Dev Coach masih bisa mundur. Terkena di situ juke yang dilakukan oleh seorang Dev Coach dan bahkan Udil. Membawa mereka cukup baik pada Rastrek dibuka. Darren di area depan kali ini mencoba untuk menahan tapi Seliboy masih punya satu buah knockout yang membuat 3 pemain dari Rebellion Zion yang melakukan kontes tadi langsung ditumbangkan begitu saja. Terlalu memaksa dari Jisa untuk mendapatkan satu buah turtle, kerugian yang cukup luar biasa, tapi Valemo pendant on point! Dev Coach kali ini masih bisa selamat. Jisa apakah coba untuk mengejar? Jisa, what are you doing? No, hampir saja mencoba untuk mendapatkan seorang Selena. Selena di sana pun masih ada satu buah flicker kalau kita bisa hitung ya. Iya. Jisa masuk, Tempest of Blade sekalipun dia rugi, dia bakal lumpuh karena dia nggak punya purple buff. Sebelum Dan- masih ada Udil juga. Yes, benar masih ada Udil juga dan bahkan trigger disiplin yang dilakukan. Jisa memilih untuk sabar, tapi Dairan di arah bottom lane. Mencoba untuk bertahan dari ganking yang dilakukan no. oleh tim Alter Ego. Apakah first damage yang dilakukan? Seliboy berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Ayah Udil against everybody. Tempest of Blade langsung flicker. Jisa memilih untuk mundur ke arah belakang. Gak mau terlalu terburu-buru, informasi telah diberikan. Tidak ada flicker atas Nino. Langsung dijuk begitu saja dari Ninonya. Tidak berhasil diculik oleh seorang Jisa. Dan memang agak sedikit memaksakan tadi ya di area turtle-nya. Kita coba untuk kontes dan bahkan mereka lupa. Sisi yang dimiliki oleh Alter Ego dengan adanya Farsha, dengan adanya Selena, ini bakal berbahaya untuk tim fight-nya. Oke, Opung, lihat offlanernya benar-benar menang jauh, tapi lihat Jisa, stiker Rebellion dan bahkan one by one situation ini Jisa benar-benar pengen ngadu mekanik versus Seliboy, Opung Wawa. Yes, dan terlihat memang dari Jisa dia cukup pede ya tadi bahkan. Iya. Wow, oke, top lane-nya. Iya, mulai masuk kali ini dan bahkan Dev Coach yang bakal coba dituju tapi Jisa terlihat low banget. Nino pun masih belum tersentuh begitu saja tapi langsung datang Seliboy, diselamatin lagi sama Waduh. Winclaw dan bahkan Birul mencoba untuk menahan untuk dapat memorinya, tidak memiliki damage yang begitu berimpact dan bahkan tidak ada yang tumbang, hampir banget Ji. Symphony of Skill, kita lihat berhasil satu persatu dikeluarkan secara cantik untuk menyelamatkan seorang Val dan berhasil. Itu kalau dikalkulasi itu benar-benar the right moment and the right time. Yes. Itu kalau lihat Swelo kayaknya kerja keras banget ya. Ini kayak nge-cover teman-temannya gila-gilaan sih. Dilihat Sangin Claw-nya connect berkali-kali loh. Jisa yang hampir tumbang atau mungkin dari Birulnya yang tumbang itu masih bisa diselamatkan oleh Swelo. Oke, dari segi level tidak terlalu berbanding jauh. Dari gold yang cukup mendominasi kita lihat karena adanya satu buah turret yang sudah dipecahkan. Tim Alter Ego di arah bottom lane membuat dominasi hampir 2000 gold diamankan oleh tim Alter Ego Esports. Iya, ini perlahan tapi pasti ya Ji ya. Ya, di sisi lain lihat dari seorang Ninonya dia bermain dengan objektif tapi kayaknya belum maksimal. Jisa melihat akan hal itu tapi dia nampaknya tidak memiliki purple buff. Jadi dia memilih untuk mendapatkan satu buah jungle terlebih dahulu nih. Opung Wawa, ini gameplaynya untuk Rebellion dan juga untuk gameplay Alter Ego agak sedikit pasif. Iya, kalau kita lihat pasifnya karena tadi kalah di turtle untuk satu kali karena memang Jisa memaksakan untuk masuk sedangkan tadi ada split yang terjadi. Jadi di sini faktor mereka adalah mereka belum ketemu cara untuk bisa menumbangkan Pai yang selalu berada di garis depan dengan split-splitnya. Ya, ini permasalahan lagi Glue dan Glue Glue lagi. yang selalu dilepas begitu saja. Tentunya menjadi kekuatan untuk tim Alter Ego Esports dalam tim fight-nya. Sementara ini kayaknya ya Alter Ego mereka mau push di area mid-nya supaya mereka bisa masuk rotasi ke area jungle. Lihat Kak, informasi telah diberikan dari seorang Alter Ego. Karena apa? Karena ada trap Selena yang berada di arah bebatuan. Yang tidak bisa diambil kalau bukan lewat pinggir-pinggirnya. Tapi lihat, langsung ada Seliboy menuju ke arah seorang Dairan. Damage-nya terlalu besar. Seliboy dan Medical Boy burst damage-nya. Dan bahkan Jisa melihat sedikit celah kecil. Ingin mendapatkan satu buah turret tambahan. Tapi nampaknya ini bukan menjadi turret yang pertama. Fokus menuju ke arah turret kedua. Informasi diberikan Val menjaga pergerakan dan betul sekali turret yang kedua untuk tim Rebellion Zion. Mereka berada di posisi yang under dan saatnya mereka untuk melakukan jurus terakhir, Opung Wawa. Ya, tapi seandar-andanya dari Rebellion Zion, satu hal yang harus kita apresiasi adalah bagaimana Jisa. Dia secara level tadi dia unggul dibandingkan dengan Seliboy yang sudah mulai mengejar skala yang sama.
Iya. Tadi dia level 12 duluan dibandingkan dengan Celiboy. Oh, tapi bakal coba dibuka Federasi Strike mengarah ke arah seorang Birul. Oh, Painya mulai ini. nempel, begitu saya ditarik lagi dengan slam dan bahkan Birul tumbang kali ini. Tapi ada pertukaran Nino juga yang harus hilang di area-nya tadi. Kalau kita Oke, lihat. tapi lihat di sana Sally Boy dan Miracle Boy Nah. berhasil mendapatkan orange bomb yang dimiliki dari seorang Jisa. Purple-nya hilang, sekarang orange-nya yang hilang. Dan akankah mencoba ditukar? No, nampaknya ketika dicek ternyata tokonya kosong. Silakan cek toko sebelah Jisa. Cek toko sebelah dan bahkan ada fun fact juga dari Grab nih. Di MPL Indonesia Season 8, Silly Boy lebih banyak bermain assassin untuk paketnya belum pernah meraih kemenangan dari total 2 kali pick G. Oke, apakah ini akan memecahkan total 2 kali pick yang digagalkan oleh seorang Silly Boy? Tapi kali ini nampaknya Jisa mencoba untuk mendapatkan seorang Devcode. Udah dikeker, ternyata Val nggak ada yang bisa follow up. Silly Boy dan Miracle Boy sekarang one last hit dan berhasil dapatkan tamparan tempo sobret. Tapi lihat damage dari seorang Nino. Jisa no respect terhadap seorang Nino. Damage yang diberikan Jisa tanpa ada tempo sobret langsung ditumbangkan di depan mata. Itu bisa kita bilang adalah salah satu hal yang tidak cukup respect dengan damage yang dimiliki dari seorang Nino, Pungwawa. Yes, dan bahkan lihat nih Dairon nih bakal coba untuk menahan di area depan. Birul jaga posisi terlebih dahulu. Pai udah mulai masuk ke lingkaran split-splitnya. Tapi Pai bakal coba dikejar dengan satu buah Black Dragon Form. Bakal dipukul balik karena Si- Nino tidak benar-benar tersentuh sama sekali. Ji. Mereka harus respect dengan adanya damage dari seorang Nino. Ini udah memasuki menit yang ke-10. Dia menggunakan Hero Marksman. Bahkan emblemnya dengan emblem Assassin yang tidak boleh di underestimate. Lihat, dengan adanya Nino yang tiba-tiba berhasil mendapatkan 2 poin kill yang cukup mahal. Bahkan Lele kenakan seorang shallow. Mencoba di follow up begitu saja oleh Pai. Dan bahkan hilang pelat bumi Nino against. Dan bahkan lihat, kali ini Birul mencoba untuk membalaskan dendamnya. Tapi ternyata Birul tak bisa bergerak. Purple buff diamankan sama Jisa kah atau tidak? Kayaknya sih tidak ya. Kayaknya sih tidak. Wah, itu tadi pas team fight nih ya, Jisanya dipisahin. Ninonya benar-benar fokus sama Jisa. Biar Jisanya nggak bisa nge-cover teman-teman ya. Nah, itu 3 kali hit dari Nibiru. 3 kali semuanya masuk. Dan dari item Yogi tadi ada BOD sih yang sudah diamankan bersama dengan Melvic Roar. Jadi memang cukup sakit. Plus sekarang sudah ada tambahan Wind of Nature. Makanya aku bilang harus respect. Mereka tuh melihat kayak damage Nino ini tidak terlalu sakit. Karena Nino juga dari tadi nggak mendominasi. Tapi lihat Val di depan sana. Oh, Jisa berhasil mendapatkan purple buff yang dimiliki dari tim Alterigo. Nampaknya di sana langsung ada Nino. Dihajar habis-habisan. Wind of Nature telah dikeluarkan. Dairon mencoba untuk membalaskan. Langsung ada satu buff yang telah dikeluarkan informasi dari seorang Dairon. Tapi Sally Boy, Miracle Boy is coming. Birul matikan pergerakan. Sally Boy. Tapi ternyata Lele Devcode sekali ini. Tower 4 memory belum dikeluarkan. Lele Devcode menghentikan pergerakan dari seorang Birul yang hampir mengambil nyawa dari Sally Boy dan Miracle Boy. Wah, hampir aja namun ada backup yang baik dari Alter Ego Esport dan bahkan tidak ada yang tumbang dari tim fight di area atas. Dan kali ini Lordnya sudah mulai muncul. Lord di menit yang ke-12 tentunya. Dan ini bakal jadi momentum siapa yang ke pick off atau siapa yang keculik dapetin Lordnya. Ini bakal bisa nge-push dan dapetin objektif turret lainnya. Sementara Nino belum ada jawaban dan bahkan mulai dibuka kali ini Pai. Split-split langsung connect. Mau siapa yang dipeluk karena Birul. Yang akan menjadi target utama Ji. Oke, tapi ternyata flicker digunakan. Jisa menuju ke arah belakang. Nino karena Wind of Nature dan Wallace Head. Shutdown didapatkan. Dan bahkan Pai di depan sana juga harus hilang. Ini menjadi bencana kecil untuk tim Alter Ego karena mereka kehilangan 2 garis depan ketika ada Bapak Lord yang terhormat Momo-chan. Ini aku udah bilang siapa yang keculik bisa dapetin Lordnya, dapetin objektif turret dan bahkan gak ada yang nyangka. Ini kayak Jisanya tiba-tiba datang muncul ke area backline dan bahkan meskipun Nino udah pakai Nibirunya dia nggak bisa dapetin biru. Masalahnya, gak ada Wind of Nature, gak ada flicker, itu dikalkules oleh seorang Diren. Kalau Diren tadi nggak maksa di arah top lane, itu bakal ada kasus tapi lihat Val di depan sana, Sally Boy dari Boy, fokus ke arah belakang. Ayah udah mencoba untuk meng-cover, berhasil mendapatkan 1, dan bahkan Sally Boy still survive. Oh my god, what a cover from Ayah Udil. Malah Pirul yang harus tumbang, 1 player mahal untuk tim Rebellion Zion of Wawa. Oke, dan kembali ada reset untuk Rebellion Zion. Mereka nggak boleh gegabah meskipun mereka berhasil untuk mendapatkan Lord sekarang. Dan menurutku sekarang dari Rebellion Zion ini adalah hal yang baik yang mereka lakukan. Mereka langsung reset dengan melakukan cara split push. Dan kali ini lihat bakal langsung ada penculikan di area bawah. Sally Boy-nya bakal dituju begitu saja. Well, Tapi ada Pai juga yang mulai datang. Dan bahkan dari Black Dragon sudah mulai dibuka oleh seorang Dairon. Swallow-nya tumbang kali ini membuat Alter Ego bisa untuk menahan pergerakan dari Rebellion Zion meskipun kita tahu Lord-nya masih berjalan juga di area bawah. Lihat Birul
yang biasanya split push dilakukan oleh Birol, Jisa yang biasa dilakukan oleh seorang Birol, tapi Jisa kali ini yang melakukannya. Val di sana mencoba untuk bertahan, masih ada Dairan. Val tertangkap, ini akan menjadi akhir untuk seorang Val. Tidak mungkin bisa lepas dari gencatan seorang Pai. Mid lane dipecahkan. Dan di sini kalau bisa kita bilang Selena ketika kehilangan satu buah mid lane turretnya, satu aja, altar turret itu menjadi hal yang cukup berbahaya. Lihat, Selena dan Michael Boy gagal untuk menangkap dan lihat masih dengan Jisa. Recon asas. Oh my god, benar-benar mentaunting, mencoba untuk memaksa alter ego supaya lebih ke trigger nampaknya, Pung. Ya, dari Rebellion Zion mereka memaksa untuk melakukan split push karena mereka tahu bakal bagaimana potensi dari hero yang mereka miliki. Sedangkan Alter Ego Esports, kalaupun mereka mencoba untuk melakukan split push, akan sedikit tertahan karena siapa yang coba untuk melakukan nanti? Sulit. Dan dari Alter Ego, mau gak mau mereka harus ngajak, memaksa untuk melakukan team fight. Tapi kalau mereka mau kumpul 5, ada Cecilion. Nah, itu dia. Masalahnya stacknya udah cukup belum nih untuk team fight. Tapi ini yang Oji bilang ya dari awal, Jisa nih mentalnya nih, wah adu mekaniknya sih boleh-boleh loh. Ngeledeknya itu loh, lihat tuh. Maksudnya kayak dia pede banget ya, karena kan kita tahu, kita nonton di salah satu media kan, yang bisa bilang kayak dia tuh akan menjadi jungler terbaik ya. Maksudnya dari situ aja dia udah confident. Di dalam in-game lihat, one by one situation, Jisa nampaknya akhirnya memutuskan untuk oke, gua kalah damage, gua memilih untuk mundur. Dan di sana ada anti-Quiras yang membuat dari seorang Jisa ketika head to head tidak bisa menumbangkan secara instan untuk seorang Sally Boy dan Medical Boy. Yes, dari itemnya juga untuk Jisa sendiri ini udah full equip. Dia udah lengkap banget, bahkan ada Athena Shield. No. Mau diadu tapi nampaknya kali ini Sally Boy membuktikan Bang Botak kali ini. Tinju dibalas bakwan. Dan bahkan para pemain dari tim Rebellion, mereka akankah terperangkap dalam sandwich yang dilakukan oleh tim Alter Ego dan berhasil mundur nampaknya. Purple Buff sudah dimiliki tanpa ada satu buah Retribution Petrify. Jisa tertangkap dan shutdown kali ini untuk seorang Jisa. Tanpa adanya Jisa, tidak ada yang menuju ke arah backline. Apai tertangkap, 1-1. Dino is coming, Val menuju ke arah seorang Jisa, tapi tidak ada follow up damage. Val pun berhasil ditumpahkan. Lihat, Lele on point again. Mencoba di follow up. Cecilia dengan satu buah Petrify. Nino one last hit. Oh my god, Nino one last hit. Dan hampir saja ditumbangkan. Untungnya dia berada di dalam bus dan tidak bisa didapatkan oleh seorang Swallow. Cover yang baik dari seorang Udil ketika satu Divine Glyph udah jadi. Magic Penetration langsung menancap ke tubuh dari pemain Rebellion Zion kali ini. Lihat sakit banget damage-nya dan bahkan mulai di follow up. Dev Coach mulai maju ke arah depan. Sally Boy langsung nolkan strike dan bahkan Heavy Level dan juga jabnya connect langsung ke beberapa pemain Rebellion Zion kali ini. Tapi lihat sudah di area mid-nya. Sally Boy yang keculik karena Nino dan juga Udil lebih berfokus untuk dapetin turret terlebih dahulu. Sally Boy just being Sally Boy. Sally Boy tetaplah the miracle boy seperti biasa. Lihat, melakukan sedikit kesalahan offside dan replay. Silakan Opung Wawa. Yes, replay oleh Samsung Galaxy Ace di mana di sini bukan yang sangat manis tadi ya, dilakukan oleh Pai dan dia rela untuk tumbang karena itu adalah jungler. Itu adalah Jisa yang memang harus ditangkap terlebih dahulu. Dan setelah itu tanpa adanya Jisa yang bisa lompat ke belakang, lihat bagaimana Udil bebas. Terus Nino juga bebas. Tapi ini agak sedikit menarik. Lihat, Pai berhasil menangkap Val. Tapi menuju ke arah belakang. Ziren coba untuk melakukan zoning out. Damage-nya terlalu sakit. Jisa mencoba melakukan all out. Tidak ada Selima di depan sana. Langsung ada pedesek dan nampaknya Lord kali ini akan ditangan dari Rebellion again. Zoning dari dua pemain tim Rebellion berhasil ditukar dengan satu Lord. Opung Wawa, is it worth it? Worth it. Is it worth it? Momo-chan? Wah, ini worth it banget sih karena yang tumbang itu adalah Val dan juga Dairan yang nahan di area depan. Mereka masih punya damage yang cukup, tapi Rebellion Zion mereka bakal bermain lebih disiplin harusnya karena Lordnya kali ini udah mulai masuk juga ke area atas. Mereka bisa lakuin split push lagi. Lihat Jisanya udah di area mid, tapi Udil dan juga pemain dari Alter Ego mereka peka akan hal itu. Mereka langsung potong minionnya dan bahkan Lordnya juga langsung ditumbangkan. Ini Lordnya udah kayak harapan kalian semua kepada cewek gebetan kalian. Sia-sia. Sia-sia ya? Iya. Lordnya seperti harapan, sia-sia depan sana. Pada saat telah dikeluarkan, inhibitor turret malah kalau bisa kita bilang kerugian di tangan dari tim Rebellion Zion, Opung Wawa. Yes, tapi dari Alter Ego karena mereka kehilangan Lord itu, mereka nggak bisa langsung melakukan end terhadap permainan. Plus tadi Vol juga Emo Banditnya nggak connect ke arah seorang Udil dan oke, ini bakal reset lagi. Setidaknya ini meskipun restore utility dari pegang sama Rebellion Zion udah dipakai ya, mereka masih berani loh untuk kayak yaudah kita majuin aja, kita kasih presence aja setidaknya biar mereka mundur gitu loh. Wah, ini lihat Udil, respect banget bro. Dia pakai anti Quiras.
dia mau bayuanin seorang Jisa sekalipun dia nggak takut sekarang. Dan bahkan di sini yang harus kita perhatikan adalah di mana Xuelo ini bisa menjaga posisinya. 4 kali terpick off dengan posisi yang terbuka banget, apalagi di Lord di arah bottom lane tadi. Ingat Opung Wawa, itu nggak bagus banget menurut aku untuk Cecilian di menit yang ke-19, Opung. Serem ya? Ya karena dia jalan sendirian juga. Dia lagi nemenin Lordnya, tapi Jisanya ada di top kan tadi. Ya, split. Dia lagi split juga benar. Gak ada penjagaan yang berlebih tadi untuk si Xuelo. Jadi menurutku di sini Xuelo memang harus banget untuk jaga, apalagi semakin late game pastinya dia akan lebih berharga nilainya. Oke, lihat langsung ada Selena, Lele on point. Tapi Val, lihat hilang di sana satu kali gamparan Pai. Damage yang kali ini tidak bisa diperkirakan oleh seorang Pai. Dan bahkan Valnya, aku kira tadi Valnya yang hilang. Tapi ternyata Pai dengan flicker Val ini masih berhasil selamat dan Xuelo sudah menunjukkan keperkasaannya. Kali ini nampaknya Cecilian udah bisa bersinar Momo-chan dan yang harus diperhatikan adalah posisi dari Ayah Udil. Ayah Udil harus tidak bisa terdeteksi dan terjangkau oleh bad impact. Menurut aku kayak mainnya harus kayak Xuelo sih, ngumpet di area bush juga karena ini udah menit yang ke-20. Tentunya stack dari Cecilian ini udah banyak banget Wawa, dan yang pasti ya dari stack dari ini ya 2 item juga tuh yang menurut aku penting banget, Lightning Truncheon dan juga satu buah Silly Boy? Conceal telah dilakukan Jisa one by one situation di arah top lane. Dan ternyata sandwich, the painting. Udil masih bisa survive dengan Winter Truncheon, tapi langsung ada 4 memory. Menghilangkan semua pikiran dari seorang Ayah Udil. Pai berhasil menangkap suara Xuelo. Dan bahkan Silly Boy dari ke bawah tumbang. Ada seorang Jisa. Balik lagi kembali Nino akan menjadi pilihan utama. Dan Xuelo masih berhasil hidup. Immortality pecah. Tapi ternyata di sana permainan tim Alter Ego tersandwich. Silly Boy-nya tumbang. Alter Ego Esport tentunya mereka nggak mau paksain tim fight-nya. Ini yang kita bilang, Xuelo yang bakal jadi target utama. Benar, apalagi semakin late game nilainya dia. Ini bounty-nya pasti tinggi banget juga. Apalagi ini gak ada Silly Boy, gak ada retribution untuk Alter Ego Esports. Tinggal kita lihat dari Rebellion Zion, mereka pengen gak nih buat dapetin Lord yang penting, Lord level 3. Yes, ini Lordnya sudah makan rendang, sudah mengerikan, dijamin kuat perkasa tanpa ada lawan. Dan kali ini lihat Silly Boy 10 detik lagi. Dairon? Masih menunggu. Dairon, what are you doing? Biru. Almost memaksa. Memaksa. Lihat Udil dan bahkan Jisa di depan sana. Sakratul Maut dan Tempo Sombel telah dikeluarkan menuju ke arah belakang dan Lordnya terreset. Permainan yang luar biasa dari Alter Ego berhasil membuat tim Rebellion mereka kehilangan momentum. Jisa kali ini bakal fokus menuju ke arah clear minion, dikejar Udil, nggak boleh apapun terjadi karena tidak ada Tempest of Blade, tapi Nino dan Udil nampaknya nggak berhasil untuk mengejar seorang Jisa. Wow, Jisa kenapa itu? Itu timingnya pas banget ya. Nah itu dia kenapa tadi? Kena trap ya? Atau kenapa? Tiba-tiba langsung sisa segitu darahnya? Kena Death Coach. Kena trap doang? Kena trap ya. Trap doang atau pecahan dari Lightning Truncheon? Sama lah pasti level of Destiny Lightning kan ya. Full damage itu Death Coach. Oke. Ini timingnya pas banget, dimana Alter Ego mereka paksain untuk kontes Lordnya tadi. Nunggu Silly Boy juga udah mulai spawn kali ini. Dairon ini yang perlu berhati-hati. Si Rebellion Zion beberapa pemainnya udah gak punya mortality, tapi kali ini bakal coba dibuka. Langsung Black Dragon Fall mengarahkan 3 pemain dan bahkan Daironnya tumpang. Dan kali ini Udil yang terculik begitu saja. Sementara Birul yang akan menjadi korban berikutnya, tapi Jisa dapetin double kill sama seperti Silly Boy. Bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Jisa kali ini. Jisanya masih punya Fiend's Voice dan bahkan Pai bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Jisa. Dan Lord terbuka lebar. Ini netral lagi. Rebellion Zion. Ini netral lagi, enggak. Dia nggak bakal berani maksa. Ini netral lagi. Team fight-nya udah bakal netral lagi. Posisinya bakal 50-50. Tapi dari segi turretnya Alter Ego lebih menang. Dia mendapatkan 9 turret. Jadi bisa kita bilang ini laning phase-nya dimenangkan Alter Ego. Tapi untuk dari segi posisi, mereka masih 50-50 Opung. Ya bahkan kalau bisa bilang Rebellion Zion mereka agak unggul sedikit. Karena mereka punya link. Linknya di sini bisa nge-push terus-terusan mancing Alter Ego untuk nge-start di Lordnya. Dan akhirnya bisa masuk nanti untuk orang kedua, bahkan orang ketiga nanti bagi Jisanya ya. Ini incer belakang semuanya Momo-chan. Yang mengerikan sebenarnya ya, ini juga mid lanernya sih. Aduh, Death Coach. Tapi Death Coach bakal coba dikejar, terkena stun dan bahkan Tempest of Blade-nya connect dari seorang Jisa. Pai-nya bakal coba dikejar tapi split-splitnya connect ke arah seorang Jisa. Tapi lihat tuh Xuelo, damage-nya benar-benar untuk mencoba membantu. Jisa yang bakal coba di-cover begitu saja. Silly Boy mulai datang kali ini, knock outside connect. Dan bahkan masih bisa bertahankah kali ini Jisanya? Masih bisa pulang, dan bahkan Silly Boy yang tumbang begitu saja. Sementara Pai bakal
bakal coba dikejar. Kali ini lihat regionnya tinggi banget dari seorang Pai, tapi dia sendirian. Dia bakal coba buying time. Begitu banyak, tapi dia harus tumbang di tangan seorang Birul Oji. Oh my god, permainan yang luar biasa kali ini terpainting. 3 hilang ini bisa menjadi bencana untuk Alter Ego. Lihat, mereka harus menunggu 50 detik ketika Pai bisa kembali, tapi lihat Tino. Damage terlalu besar, Jisa almost down. What? Wow, gila itu sekali ini Birul cut. Itu baru di brebet-brebet. Iya loh. Kalau kata orang brebet-brebet. Astaga, ini damage-nya udah harus respect banget sih kali Nino. Tapi lihat Swallow juga udah memiliki damage dari Lightning Invasion dan juga Clock of Destiny. Sakitnya. Tapi kali ini Bikin Rebellion. Sky Guardian helmet, Jisa. Wow, lihat gak? Tuh dia pakai regen nih, lihat deh. Dia langsung fokus, dia mau Lord yang gak boleh apapun terjadi. Oh my god! Untung aja Lordnya mengamuk. Hampir almost is never enough. Oh my god, Nino sih. Kalau nggak ada Guardian Helm tadi sih, gue rasa tinggal nama deh. Makanya aku bilang itu Sky Guardian helmet itu tadi tuh. Kan? Bener kan? Gila, dia legendnya langsung tinggi banget tuh. Set. Langsung dapetin regen lagi dan wah, itu tapi Nino ya, damage-nya masih masuk loh meskipun udah punya Sky Guardian Helmet. Itu gak ada Sky Guardian helmet. Udah hilang. Jisa cuma Iya, nama. Gak ada region ya. Dia pas kena aja itu langsung balik mundur loh. Oke, ini Alter Ego Esports, bagaimana mereka menangani untuk attack dari Rebellion Zion? Karena menurutku mereka sangat siap sekali sih. Rebellion Zion mereka bisa split, mereka bisa bareng dengan Lord, kan ini Lord level 3 yang kuat. Wah, dan Ini- bahkan udah masuk ke menit yang ke-25. Lihat, mereka mendorong berada di arah mid lane. Lihat dari seorang Jisa, terkena sedikit damage roket saja. Sudah bisa menghancurkan. Langsung ada konsil di arah belakang. Gak peduli apapun terjadi, Udil akan menjadi pilihan utama. Tapi lihat best turretnya, 3 best turret. Dan di arah bottom lane. Defcon ditangkap. Udil, tapi bottom lane belum dikeluarkan. Masih dikeluarkan. Minionnya bantu dan Rebellion Zion. Take the game. What a epic comeback from Rebellion Zion. Oh my god, permainan split push yang dilakukan, Kating, jebating, ini definisi kalau misalnya kalian digoda belum tentu dipacarin. Bener nggak? Iya bener. Oji lihat gak